Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniarnawati Lukardis Bivel, NIM 21120282. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan script program menggunakan library MPI. Untuk itu, sebelumnya saya sudah menyiapkan 3 script program yang berbeda pada aplikasi CodeBlock. Untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu baris perintahnya. Untuk baris perintah include. Baris perintah include ini merupakan pernyataan prosesor yang memasukkan file header yang diperlukan untuk fungsi-fungsi standar input atau output dan fungsi MPI. Yang berikut baris perintah int main ini merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Berikut int run double param ini merupakan baris perintah untuk mendeklarasikan variabel rank untuk menentukan peringkat proses MPI dan param untuk menyiapkan nilai parameter. Yang berikut MPI init. MPI init ini untuk menganalisis lingkungan MPI. Jadi semua proses MPI harus memanggil fungsi ini sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Kemudian MPI command ini untuk mengambil perintah rank dari setiap proses dalam komunikator MPI. Lalu baris perintah ifrank param ini untuk memberikan nilai 23.0 ke variabel param hanya jika peringkat proses adalah 5. Kemudian MPI bekas ini untuk melakukan penyiaran nilai param dari proses dengan peringkat 5 ke semua proses dalam komunikator MPI. Kemudian baris perintah print ini untuk mencetak peringkat proses dan nilai param setelah penyiaran. Lalu MPI finalis ini untuk menyelesaikan lingkungan MPI. Semua pemanggilan fungsi MPI harus dilakukan sebelum pemanggilan fungsi ini. Lalu untuk baris perintah return 0 ini untuk mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0, itu untuk menandai bahwa program berjalan tanpa adanya kesalahan. Mungkin ini saja penjelasan untuk script program yang pertama. Untuk itu saya akan menjalankannya. Untuk menjalankan script program ini ada 2 cara. Itu yang pertama menggunakan PowerShell dan juga bisa menggunakan CMD. Jadi script ini juga saya sudah menyimpannya di dokumen, kemudian CodeBlock, kemudian tugas, ini nama file untuk script program yang pertama. Untuk itu saya akan merunning program ini menggunakan CMD. Kita ketikkan saja CMD, kemudian enter. Kemudian kita masuk pada folder tugasnya, kemudian kita klik pada file ini, kemudian bin, lalu double, kemudian di bagian sini kita copy saja alamat filenya, kemudian kita ketik cd, kemudian spasi, lalu kita paste saja yang tadi kita copy, kemudian kita enter. Kalau muncul seperti ini, kita masukkan baris perintah MPI Excel, lalu kita enter. Oke, jadi ini adalah output dari script program yang pertama. Jadi baris perintah ini
itu merupakan baris perintah untuk menginstruksikan sistem untuk menjalankan program MPI dengan 6 proses menggunakan MPIX. MPIX ini adalah perintah peluncuran MPI yang digunakan untuk menjalankan program paralel di lingkungan MPI. Kemudian -6 ini merupakan opsi untuk menentukan jumlah proses yang akan dijalankan. Dalam hal ini, 6 menunjukkan bahwa program MPI akan dijalankan dengan 6 proses. Setiap proses akan memiliki peringkat unik dari 0 hingga 5. Kemudian contoh 1.x ini itu merupakan nama file penyimpanan skrip programnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk skrip program yang kedua. Untuk skrip program yang kedua, baris perintah ini juga sama penjelasannya dengan skrip program yang pertama. Kemudian deklarasi variabel ini string size itu merupakan variabel rank yang digunakan untuk menyimpan peringkat proses, size untuk menyimpan total jumlah proses, dan i sebagai variabel iterasi. Kemudian double param ini itu merupakan array 8 elemen bertipe double yang akan digunakan untuk menyimpan data yang akan disebar. Kemudian MPI int ini untuk menganalisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI comRank ini untuk mengambil peringkat proses. Lalu MPI comSize untuk mengambil total jumlah proses. Lalu baris perintah ini itu untuk menetapkan jumlah elemen yang akan diterima oleh setiap proses setelah operasi scatter. Lalu baris perintah ini itu merupakan proses dengan peringkat 3 yang akan mengisi array dengan nilai dari 23.0 hingga 30.0. Kemudian baris perintah ini MPI scatter ini itu untuk melakukan operasi scatter. Jadi nilai-nilai dari array param pada proses dengan peringkat 3 akan dibagi dan disebar ke semua proses dalam komunikator MPI. Kemudian print untuk mencetak peringkat proses dan nilai main yang diterima. Kemudian baris perintah ini untuk memberikan buffer atau output untuk memastikan bahwa pesan cetak segera ditampilkan. Kemudian baris perintah ini untuk memberikan barrier untuk memastikan bahwa semua proses selesai sebelum program berakhir. Lalu MPI finalis juga sama untuk menyelesaikan lingkungan MPI dan return 0 untuk mengakhiri program. Begitu saya akan menjalankan. Untuk menjalankannya juga sama seperti skrip program yang pertama. Saya masih menggunakan cmd. Kita copy, kemudian kita masuk cmd, lalu kita ketik cd, kemudian kita paste, lalu kita enter. Seperti ini dia
hasil dari output program yang kedua. Sekarang kita akan masuk lagi di program yang ketiga. Ini juga sama halnya dengan penjelasan dari script 1 dan juga 2. Ini juga intern juga merupakan variabel rank untuk menyimpan peringkat proses dan size untuk menyimpan total jumlah proses. Double param itu juga sama, array 16 elemen bertipe double yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari setiap proses dan main untuk menyimpan nilai lokal di setiap proses. Kemudian baris perintah int ini merupakan variabel iterasi. Kemudian MPI init atau baris perintah ini itu untuk menganalisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI comRank juga sama untuk mengambil peringkat proses. Kemudian MPI comSize itu untuk mengambil total jumlah proses. Kemudian baris perintah ini itu untuk menetapkan jumlah elemen yang akan dikirimkan oleh setiap proses. Kemudian baris programming ini itu untuk menetapkan nilai lokal atau main berdasarkan peringkat proses. Berdasarkan peringkat proses, hanya proses dengan peringkat 7 yang akan menerima nilai dari semua proses lainnya. Kemudian baris perintah ini itu untuk melakukan operasi MPI gather. Jadi nilai-nilai lokal dari setiap proses akan dikumpulkan pada proses dengan peringkat 7 ke dalam array param. Kemudian baris perintah ini hanya proses dengan peringkat 7 yang akan mencetak nilai-nilai yang telah dikumpulkan. Kemudian print untuk mencetak. Kemudian MPI finalis untuk menyelesaikan lingkungan MPI, dan return untuk mengakhiri. Sekarang saya akan merunning scriptnya. Oke, jadi ini adalah output atau hasil dari script program yang ketiga. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai script program menggunakan library MPI. Sekian dan terima kasih.